Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, di minggu kedua di dalam tahun 2024 ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kitab Kejadian. Pembacaan pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku seorang keturunan yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop atau bagian ayat firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, ayat ini merupakan bagian terakhir dari kisah Kain dan Habel. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Alkitab terjemahan baru yang versi yang pertama, saudara melihat bahwa bagian ayat ini terpisah dari kisah Kain dan Habel. Sedangkan di dalam terjemahan yang kedua, terjemahan baru yang kedua, kisah ini digabung menjadi sebuah kisah dengan judul Kain dan Habel. Artinya kisah ini merupakan bagian dari kelanjutan kisah Kain dan Habel. Saya lebih setuju jika memang itu digabung seperti halnya yang dilakukan di terjemahan baru yang kedua. Karena memang kisah ini tidak bisa dibaca terpisah dari kisah Kain dan Habel. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, dilihat bahwa Tuhan kemudian memilih untuk memberikan Abraham satu anak lagi untuk menggantikan Habel yang pada saat itu sudah dibunuh oleh Kain. Dan memang kita melihat di situ bahwa Set, yaitu anak yang dilahirkan bagi Adam sebagai pengganti Habel, telah dipilih sebagai orang yang akan melahirkan Mesias. Nah saudara, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah dari ayat-ayat ini. Yang pertama, kita melihat tentang dampak dosa bagi keluarga Adam. Nah saudara, di ayat-ayat ini kita melihat bahwa kelahiran Set sebagai pengganti Habel. Tapi memang bukan hanya pengganti Habel. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus mengganti Habel? Bukankah pada saat itu masih ada Kain yang bisa meneruskan keturunan daripada Adam? Tapi kalau kita lihat, Kain telah membunuh Habel. Kain telah dikuasai oleh dosa. Dan bukan saja itu, Kain juga dikatakan di dalam ayat 16 pergi dari hadapan Allah atau menjauhi Allah. Artinya memang Kain sudah tidak lagi mau berurusan dengan Allah. Beberapa penafsir melihat bahwa kata pergi di hadapan Allah bukan hanya bicara tentang dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain atau bicara tentang hal-hal yang bersifat geografis, tapi lebih banyak berbicara tentang hal yang bersifat teologis atau spiritual. Jadi pergi dari hadapan Allah di dalam ayat 16 itu bukan hanya bicara tentang dia menyingkir ke tempat lain, tapi dia lebih banyak berbicara tentang bagaimana dia ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan tetap setia untuk menjaga janjinya bahwa keturunan dari Adam akan mengalahkan ular. Karena itu dia akan mengaruniakan satu anak lagi bagi Adam, yaitu Set. Nah kita lihat di sini bahwa Kain sudah tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai penerus yang akan melahirkan Mesias. Dan karena itu Tuhan akan melahirkan satu keturunan lagi bagi Adam, yaitu Set. Kita juga lihat di situ saudara, kalau saudara membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, kita lihat bahwa sikap Kain yang menjauhi diri dari Tuhan itu bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, tapi juga berpengaruh kepada keturunannya. Kita melihat misalnya dalam ayat 19, dikatakan di sana bahwa Lamek itu berpoligami. Dia mengambil dua istri. Mengambil dua istri itu adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan, di mana Tuhan hanya menetapkan satu orang memiliki satu istri, tapi Lamek itu menentang itu. Di ayat 23 juga kita melihat bahwa Lamek itu membunuh orang lain atau manusia lain. Nah saudara, jadi dengan demikian kita melihat bahwa tidak mungkin keluarga Kain ini bisa meneruskan apa yang disebut dengan keturunan-keturunan yang nanti akan melahirkan Mesias. Jadi karena itulah Tuhan kemudian
melahirkan kembali, memberikan kembali bagi Adam satu keturunan yang lain, yaitu Set. Nah, kalau kita lihat saudara, keturunan Kain itu begitu rupa dikuasai oleh dosa. Dan nantinya kalau kita lihat dalam pasal 6 tentang latar belakang air bah, kita melihat bahwa keturunan Kain inilah yang nanti disebut dengan istilah anak-anak manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Bermain-main dengan dosa itu bukan hanya mempertaruhkan hidup kita, tapi juga mempertaruhkan keluarga kita. Ketika kita melihat bagaimana Kain hidup dalam dosa, dikendalikan oleh dosa, bahkan dia mau menyingkir dari hadapan Allah, dia ingin menghilangkan Allah dari kehidupannya, atau dengan lebih tepatnya dia ingin menjauhi hidupnya daripada Allah, maka itu pun berakibat kepada keluarganya. Dosa membuat dia terpisah dari Allah, dan lama-kelamaan ya, dosa itu pun akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Karena itu saudara, kisah ini mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari dosa. Jika kita melakukan dosa ya tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, segeralah kita menyelesaikannya, mengaku dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, dan berkomitmen meninggalkan dosa ini. Karena dosa ini bisa merusak hidup kita dan juga merusak orang-orang sekitar kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah kasih karunia Tuhan kepada keluarga Adam. Nah saudara, seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika Kain membunuh Habel, Adam dan Hawa telah melihat sendiri dampak dosa bagi keturunannya. Mereka pun sangat sedih tentunya ketika Kain meninggalkan Tuhan. Beberapa penafsir melihat bahwa pada saat Kain membunuh Habel dan pada saat Kain meninggalkan Tuhan, sebenarnya Adam dan Hawa bukan hanya kehilangan satu anak, yaitu Habel, tapi dia juga telah kehilangan dua anak, yaitu Kain dan Habel. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia telah berjanji bahwa keturunan perempuan ini akan melahirkan seorang anak yang akan meremukkan kepala ular, yaitu Mesias, yaitu Kristus. Dan karena itu Tuhan telah berjanji Mesias akan dilahirkan melalui keturunan Adam. Karena itulah dia kemudian memberikan anugerah kepada Adam untuk melahirkan anak bagi dia, anak yang nantinya akan melahirkan Mesias, yaitu Set. Set adalah keturunan yang nanti melahirkan Mesias. Dan ayat 26 kita lihat di sana bahwa dikatakan pada masa itulah manusia mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ayat 26 di situ tidak bicara tentang keturunan waktu di mana dia melahirkan Enos, tapi waktu di mana Set lahir itulah manusia mulai memanggil nama Tuhan. Artinya manusia mulai rekonsiliasi kembali kepada Tuhan. Mereka mulai kembali kepada Tuhan. Kalau Kain menyingkir dari hadapan Tuhan, Set itu membawa hubungan manusia dengan Tuhan itu kembali. Di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Dan kita lihat sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang berinisiatif untuk memulai rekonsiliasi dengan manusia. Bukan karena kita yang ingin rekonsiliasi dengan Tuhan, tapi Tuhan yang ingin rekonsiliasi dengan kita. Tuhan ingin memanggil kita untuk bisa kembali kepada Tuhan. Keturunan Set inilah yang nanti kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6 disebut sebagai anak-anak Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini kita bisa pelajari bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Allah selalu setia meskipun kadang-kadang kita tidak setia. Tapi jangan kita merendahkan kesetiaannya dengan tekun berbuat dosa. Sebaliknya haruslah kita melihat kemurahan hati Allah, kebaikan Allah itu sebagai kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah semua anggota keluarga saudara adalah orang-orang yang mengasihi dan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat menyerahkan hidup saudara dan juga seluruh anggota kita kepada Tuhan dan membangun hubungan baik kita dengan Tuhan.
Saudara, marilah kita membangun keluarga kita berdasarkan hubungan baik kita dengan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya itu karena anugerah-Mu bagi kami, itu karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami telah belajar bahwa bagaimana dosa bisa menghancurkan kami dan juga bisa menghancurkan orang-orang terdekat kami, khususnya keluarga kami. Karena itu ajar kami untuk menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk meninggalkan dosa. Dan supaya kami hidup di dalam kekudusan-Mu, hidup dalam kesalehan Tuhan. Sehingga kehidupan kami dari hari ke hari semakin dibentuk serupa dengan gambar anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, biarlah kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.